Halo Sobat Sehat, saya Dr. Febri. Ikuti terus perjalanan kesehatan saya menuju paripurna. Sehat mulai dari piring kamu sendiri dan dari diri kamu sendiri. Dukung terus channel saya dengan like, subscribe, komen, dan share. Nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Febri, Mas Budi, Ya, saya izin mau live dulu sebentar. baik Bu. Silakan Bu, Ayu. baik. Silakan. Bu, terima kasih. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya sudah, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Izin Pak Budi saya mulai, Pak. Baik, silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai materi kedua setelah berkeringat. Ya, mudah-mudahan juga seperti kata Mbak Bima tadi, otaknya langsung cas 100% gitu ya katanya ya. Jadi langsung ada kreativitas, ide-ide. Jadi mudah-mudahan materi kedua ini juga dapat lebih disimak dan dapat lebih bermanfaat juga ya. Nah, hari ini kita lebih banyak diskusi ya. Kalau tadi dari Kak Bima sudah memberikan materi tentang cara berolahraga. Kenapa sih awalnya itu kita kasih materi dari Sikes IMC memberikan materi tentang bagaimana berolahraga. Nah, itu nanti kita cerita di sini nih, kenapa olahraga itu ternyata penting ya sebagai leader dalam keluarga di era pandemi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Dr. Febri, saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iksan Medical Center. Selain sebagai dosen, saya juga menjadi konsultan manajemen kesehatan, dan juga saya sebagai seorang dokter masih berpraktek, khususnya dengan pendekatan nutrisi. Nanti kalau mau kenalan lebih dalam dengan saya, atau mau tahu aktivitas, atau mau sharing dengan saya, boleh follow Instagram saya di @nefrolubis ya. Jadi agak ke Belanda-Belanda nih saya nih, walaupun aslinya Indonesia ya. Baik, salam kenal buat semua mahasiswa-mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iksan Medical Center, baik dari program studi keperawatan dan kebidanan. Saya mungkin tidak tahu hari ini yang hadir dari mana saja. Salam kenal semuanya, selamat datang menjadi Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iksan Medical Center. Saya sendiri sudah menjadi dosen sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi nanti kita mungkin bakal ketemu juga ketika nanti di proses belajar di kelas online maupun nanti offline ya, mudah-mudahan. Ya, baik. Saya mau sharing apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Hari ini kita olahraga di tanggal berapa hari ini? Tanggal 19? 18 Agustus. 18 ya, berarti masih fokus semua ya. Tanggal 18 hari ini kita duduk di sini di ruang Zoom bertatap maya. Ada suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mungkin bisa dibaca di sini, saya kutip dari Kumparan ya, yang mengatakan sebenarnya banyak hal yang mengkhawatirkan terhadap kesehatan mental setelah hampir mau 2 tahun pandemi berjalan gitu ya. Penelitian mengatakan bahwa terdampak sering terjadi kesulitan tidur, kemudian terjadi kekhawatiran atau paranoid terhadap terkena infeksi, lalu juga merasa tertekan karena melihat sosial media. Nah, ini ada penelitian mengatakan hal ini yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Saya tidak tahu apakah kalian semua merasakan hal ini, gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah yang hadir di sini apakah benar seperti itu. Jadi saya minta sekarang langsung taruh di chat box apa tantangan yang Anda alami saat ini. Langsung dari sekarang ketik apa tantangan yang Anda rasakan selama ini. Langsung chat di chat box. Silakan. Pak Budi tolong dibacakan ya Pak Budi. Langsung tulis di chat box. Itu parah banget. Tantangan. Ayo semuanya tulis. Baru satu nih. Ayo. Kesulitan tidur, yang lain silakan. Tulis semuanya. Tantangannya akan rajin olahraga atau mager nih? Tantangannya apa nih? Tantangannya adalah sesuatu yang terjadi nih pada Anda semua hari ini. Ayo.
Sulit tidur semua, sulit tidur. Lagi yang lain? Semua masih 3. Kurang nafsu makan. Sulit tidur. Bagaimana menjaga imun? Tidak ada tantangan karena tidak ada tantangan katanya. Kesulitan, sulit tidur. Rata-rata sulit tidur, kurang produktif. Enggak nafsu makan, capek, sulit olahraga, makin bertambah berat badan. Apalagi? Ya, sulit tidur. Tidak produktif, lemas. Ya. Lagi masih ada yang belum tulis? Kesulitan menuju ke berat badan normal. Ya, jadi melebar ke pinggir gitu ya, bukan ke atas tapi ke samping gitu ya. Sulit tidur. Ya, rata-rata sulit tidur. Ya. Kalau pas sudah vaksin, tidurnya jadi lama, jadi ngantukan gitu ya. Sering sakit kepala. Baik, kurang olahraga lagi juga. Baik, nggak ada yang bilang nggak dapat jajan, nggak ada ya, yang nggak selama pandemi jadi nggak punya jajan gitu, nggak ada ya. Kalau pandemi kan banyak dikasih jajan tuh, dikasih uang saku, nggak ada yang nulis itu ya. Oh berarti tidak prioritas gitu ya. Bosan di rumah jadi stres, sulit tidur, Overthinking. nah nggak bisa jalan-jalan, seperti itu. Apalagi yang lain? Rata-rata sulit tidur ya. Insomnia, sulit tidur, nggak ada yang bilang ini ya, nggak bisa cari pacar gitu ya, belum ada ya. Kurang holiday, overthinking, ya overthinking, cepat capek, sakit kepala. Ya selama pandemi ini saya merasa pola tidur nggak normal, pola makan nggak normal, begadang, lalu jadi takut melakukan hal-hal baru karena tidak diperbolehkan keluar rumah dan kurang refreshing. Nangis terus, wah ini stok air matanya banyak ya. Udah. Yang lain? Sudah ketik semua? Oke. Masih ada? Mood sering berubah, ya jadi moody ya. Jerawatan. Jadi gampang marah ya, susah nahan emosi. Apalagi yang lain? Kurang piknik. Sama saya juga ya. Lain? Masih ada lagi? Rata-rata bisa tidur. Oke, sudah tidak ada. Oh, masih ada. Galau. Pengen marah-marah, kesel, sedih tanpa sebab. Ya. Oke, udah nggak ada ya. Oke. Nah, ini adalah tantangan yang Anda hadapi saat ini. Ya. Ini yang Anda rasakan menurut Anda saat ini. Ya, segala macam, ada sulit tidur, pola makan yang jadi tambah melar ke samping, kemudian tadi nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa mencoba hal baru karena merasa ketakutan. Nah, sekarang challenge-nya adalah kalau sudah ada hal tadi tersebut di atas, ya tadi udah semua ketik, apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Tadi kan semua yang dirasakan itu adalah perasaan diri, di mana itu berasal dari diri sendiri. Nah, sekarang saya ingin sharing ke kalian tentang proaktif versus reaktif. Ya. Nah, ternyata orang proaktif itu cenderung dapat beradaptasi dengan segala kondisi. Jadi, orang proaktif beradaptasi dengan kondisinya saat ini, di mana dia berada. Dan mampu memanfaatkan peluang untuk meraih apa yang diharapkannya. Gitu ya. Jadi kalau tadi hari ini, pada saat olahraga, harusnya pakai barbel, kita memakai tumbler. Nah, itu adalah proaktif. Karena kita nggak punya barbel di rumah, tapi kita punya tumbler. Fungsinya bisa sama. Nah, kira-kira seperti itu. Sebaliknya, orang reaktif itu cenderung ngeluh terhadap segala masalah yang menimpa dirinya, hingga sulit maju. Jadi mengeluh, menyalahkan orang lain, kemudian mengeluh kenapa dia begini, kenapa saya ketemu dia, kenapa saya sekolah di sini, kenapa saya memilih studi ini, kenapa saya punya orang tua ini mungkin. Jadi semuanya itu menyalahkan dan sulit untuk maju. Nah, ini adalah proaktif dan versus reaktif. Ya. Nah, sekarang kita kembali nih. Saat kemarin Anda semua adalah pelajar, ya kan? Ketika dari SD, SMP, SMA namanya pelajar. Saat ini nih hari pertama perkuliahan ya, prakuliah namanya. Tetapi Anda semua akan disebut seorang mahasiswa. Jadi
pelajar udah maha, artinya sudah di atas. Apa sih kebiasaan mahasiswa yang proaktif? Kita hari ini belajar proaktif nih. Proaktif yang tadi, memanfaatkan situasi yang ada untuk kesuksesan, dan apa tadi? Menerima keadaan dan mampu beradaptasi. Nah, kebiasaan kita sebagai mahasiswa proaktif itu pertama, memilih bahasa proaktif. Bagaimana memilih bahasa proaktif? Kita latihan dulu yuk. Coba ketik di chat box bagaimana memilih bahasa proaktif. Coba. Ya. Proaktif artinya Anda memulai, bukan merespon, bukan reaktif. Contohnya tadi beberapa bahasa proaktif yang saya lihat di chat box, contohnya ingin mulai olahraga, itu proaktif. Jadi tantangannya adalah ingin mulai olahraga. Ketika membacanya adalah ngantuk, lemes, malas gerak, itu reaktif. Tapi ketika Anda bilang ingin berolahraga, itu jadi suatu kata-kata proaktif, gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan lain adalah berpikir sebelum merespon. Ya, jadi biasanya kita cenderung merespon. Jadi kalau misalnya nih, tadi takut begitu lihat di Instagram ada video yang menakutkan atau membuat kita khawatir, langsung kita respon khawatir. Tetapi ketika kita berpikir dulu, kita akan lihat misalnya contohnya ya, banyak yang meninggal karena COVID. Terus kalian tiba-tiba merespon dengan takut orang tua kalian seperti itu, sakit, seperti itu ya. Nah, yang dilakukan biasanya seperti apa? Kita berpikir, bagaimana saya bisa melindungi orang tua saya agar tidak terpapar. Nah, itu proaktif. Ya, tapi ketika kita cuma takut, tetapi kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat orang tua kita terlindung, nah itu namanya reaktif. Ya. Nah, sekarang apalagi fokus terhadap yang dikendalikan. Nah, ketika kalian sekarang di pandemi, apakah kita dapat mengendalikan virus? Ada di sini yang bisa mengendalikan virus? Ada? Mengendalikan. Ya. Virusnya maksudnya gini, saya virus, jangan deketin aku. Bisa? Dilakukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Yang bisa kita kendalikan apa? Saya pakai masker. Saya cuci tangan. Apalagi? Saya menjauhi kerumunan. Ya, nah. Jaga tangan tubuh. Apalagi? Jaga kesehatan, Bu. Saya jaga kesehatan. Nah, fokus terhadap apa yang dikendalikan. Jadi, kebiasaan mahasiswa proaktif, pertama dapat memilih bahasa yang proaktif, kemudian berpikir sebelum merespon, dan fokus terhadap apa yang dapat kita kendalikan. Gitu ya. Jadi, nggak usah nyalahin orang dulu, kok nggak mau pakai masker sih dia. Apa yang kita lakukan adalah contohkan dulu pakai masker. Ya kan? Setelah mencontohkan, nanti orang lain atau teman kita bakal, contohnya nih, Dwi Ineke. Kamu males banget pakai masker, kata Dewi ke teman. Pakai masker terus nih, lihat nih. Lalu temennya, saya Yayan, melihat Dwi dengan komitmennya selalu memakai masker, dengan tertib dan disiplin, ya, Yayan akan ikut, ya, mengikuti kebiasaan Dwi. Nah, itu adalah kebiasaan mahasiswa proaktif. Ya kan? Kita lanjut ya. Nah, kenapa kita cerita tentang pandemi dan apa hubungan sebagai Anda sebagai leader kesehatan keluarga? Nanti ketika belajar akan ada materi yang namanya itu IDK, ilmu dasar keperawatan, gitu ya. Di mana kalian akan belajar bagaimana sih kalian bisa menjadi sakit. Nah, sakit itu ternyata ada 3 segitiga. Nih, kalian lihat kan segitiga ya. Segitiga ini terdiri dari agent, environment, dan host. Nah, agent itu apa? Agent itu dalam hal ini adalah virus, bakteri, infeksi, patogen. Ya, kalau kita mau sehat, kita harus imbang di 3 ini. Di mana hostnya harus menang. Host itu siapa? Kita. Ya, Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, itu adalah host masing-masing diri. Ya, host itu apa yang tergantung pada host?
ada kerentanan genetik, ada imun sistem yang kurang, status gizi yang kurang, perilaku yang kurang baik, itu membuat kita jadi sakit atau sehat. Ya kan? Seperti tadi, Pak Bima mengajarkan berolahraga. Kalau dilakukan dengan teratur, otomatis host akan bertambah. Ya kan? Host akan bertambah imunitasnya. Manusianya akan lebih sehat. Ya kan? Imunnya akan lebih baik. Nah, jadi kenapa tadi belajar cara berolahraga enggak hanya buat ke diri sendiri, bisa ajak bapak. Tadi saya lihat ada satu yang saya lihat di videonya itu mengajak bapaknya. Nah, itu udah tuh, udah satu langkah lebih maju. Saya lihat ada ayahnya itu ikut tadi berolahraga di belakang. Walaupun baru duduk terus nyoba-nyoba, tapi sudah melakukan. Good. Tadi saya nggak lupa catat namanya, tetapi itu sudah mengajak, ayo Pak, kita olahraga. Ayo Bu, kita olahraga. Ayo Dek, ayo Kak. Ayo siapa? Ayo ponakan atau om, tante, gitu ya. Lalu kemudian apalagi perilaku. Dan yang perilaku ini apa? Tadi perilaku malas pakai masker, malas melakukan protokol, atau nggak mau percaya COVID, lalu kemudian malas pakai masker, nggak percaya COVID, terus tiba-tiba kemana-mana santai aja, sans aja. Nah, Anda sebagai leader kesehatan keluarga sudah bisa mulai memberikan contoh. Ya, tidak usah dinasehati, cukup dicontohkan. Karena orang tua nggak mau kan dinasehati anak ya. Tetapi kalau Anda mencontohkan, orang tua atau orang lebih tua atau sesama seumuran akan merasa ingin meniru. Pasti nanya kan, Mas Sabila kenapa sih kamu tiap hari olahraga? Mas Sabila akan ngomong. Karena kok nggak ada suaranya, Bu? Kenapa? Suaranya hilang? Yang lain bagaimana? Ada. Ada. Ya, coba sinyalnya mungkin geser-geser dikit. Ya, geser-geser dikit mungkin sinyalnya di tempat kamu yang kurang. Nah, perilaku rajin olahraga itu akan ternyata meningkatkan imunitas, gitu ya. Jadi itu bisa kalian sampaikan ke keluarga. Lalu kemudian ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini penting. Jadi ketika lingkungannya baik, kalian rajin bebersih ya, bebersih di lingkungan rumah, kemudian bebersih di lingkungan sekitar, kemudian terusnya apa hal lain? Tentu saja kalau dalam hal ini ada ketersediaan layanan kesehatan. Tapi kalau kalian saat ini adalah di Jabodetabek, saya pikir layanan kesehatan tidak ada kendala ya. Kecuali kita ngomong ke ujung, misalnya di ujung Papua atau ujung Kalimantan, nggak mungkin. Tapi kalau saat ini layanan kesehatan tuh cukup. Tapi jika semua orang menjadi sakit, nah disitulah layanan kesehatan tidak bisa maksimal bekerja. Nah, tugas Anda saat ini juga mengurangi orang menjadi sakit dengan cara mencontohkan hidup sehat. Karena kita semua itu terlalu sibuk sama memikirkan sakit sampai lupa caranya hidup sehat. Ya, jadi hari ini saya mau sharing ke kalian, jadilah leader kesehatan. Ya, sebagai seorang calon perawat, calon bidan, jadilah leader kesehatan. Lanjut, Chatbox challenge lagi. Langsung siap-siap mengetik ya. Apa tindakan proaktif agar kamu dan keluarga tidak sakit? Langsung di chat. Yo. Meminum vitamin C, good. Main, lanjut. Berpikir positif, oke. Berolahraga, oke. Olahraga, oke. Olahraga, oke. Meminum susu, oke. Nggak harus berbrand ya, susu apa aja ya. Beribadah teratur, istirahat cukup, mengurangi stres, good. Makanan sehat dan seimbang, good. Menerapkan pola hidup sehat, good. Sehat cukup, makan makanan yang sehat, good. Perbanyak minum air putih, menjaga kebersihan satu sama lain. Perbanyak minum air putih, good. Minum vitamin, berjemur, bagus. Bangun pagi, ya, bangun pagi, bagus. Minum air minimal 2 liter, good. Menjaga imun dengan makanan sehat, olahraga, pola makan yang baik. Ya, menjaga imun dengan cara pola makan, ya, vitamin C, menjaga kesehatan, minum vitamin, good. Ya, menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, ya, berjemur, ya, kebersihan, mengutamakan kebersihan, memakan buah-buahan, good. Bu, Ya, Dr. pola hidup Febri, sehat, good. Bu Dr. Febri, Iya Pak Rahmat, saya pamit sebentar membuka acara yang berikutnya ya. baik Pak, Ini sehat-sehat harus ditutup Pak, ternyata. Lanjutkan Bu Febri, Ya. Bu Febri, sukses. sukses Pak, Oke, sehat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Pak Rahmat. Waalaikumsalam.
Ya, menjaga kesehatan, ya, dengan pola makan baik, oke. Olahraga cukup, oke. Meminum vitamin, oke. Menjalani hidup yang sehat, oke. Lagi? Lanjut, ada lagi? Ya, luar biasa. Dari sini, self-healing, oke. Ya, jadi itu ya, kesehatan mental ya, menjaga kesehatannya. Tuh, luar biasa. Hari ini dari chatbox, Anda sudah beraksi secara proaktif, ya, melakukan hal-hal yang membantu melindungi keluarga Anda. Ya. Karena yang bisa melindungi keluarga Anda adalah Anda sebagai leader. Keluarga dulu, baru di sekitar, syukur-syukur teman-teman seumuran, dan syukur-syukur sekitar RT Anda, misalnya, suatu saat nanti. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi adalah ciri-ciri mahasiswa proaktif. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kondisi kita saat ini, ya, kita sering berhubungan dengan masalah. Lalu kita akan meresponnya dan itulah hasilnya. Orang proaktif menyikapi masalah dengan respon yang proaktif hingga hasilnya akan proaktif. Contoh seperti apa? Hari ini Anda semua, ya, merasa kuliah pertama kali lewat Zoom. Ya, prakuliah lewat Zoom, ya kan? Ada masalah di mana kapan ya saya bisa kuliah offline, pengen ketemu teman. Lalu Anda meresponnya. Respon Anda menentukan tadi pengen ketemu teman atau kapan ingin kuliah offline dengan respon yang berbeda-beda. Ada yang langsung galau. Tapi ada juga yang kayak wah, tapi saya jadinya banyak network nih. Saya bisa melakukan kegiatan secara virtual yang lain. Saya bisa bertambah teman nih, positif. Ketika ngomong, aduh galau, aduh begini lagi, aduh sampai kapan nih? Kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Jadi masalah dan respon kita terhadap masalah itulah menentukan hasil. Jadi ketika Anda menghadapi suatu problem, tergantung respon Anda. Hasilnya ada tergantung respon Anda. Ya. Kita bertanggung jawab 100% atas kehidupan kita jalani saat ini. Gitu ya. Ada sometimes tadi ada saya baca di chatbox mengatakan galau Bu, ya kan? Galau sama kehidupan. Mungkin udah mau 2 tahun ketemu orang gitu ya, hanya ketemu layar gitu ya. Tapi satu hal yang kita harus ingat, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita jalani saat ini. Tanggung jawab itu dalam artian apa? Kita tetap punya target, kita tetap punya goals, kita tetap punya cita-cita, walaupun kita saat ini hanya di rumah saja, gitu ya. Jadi tidak mengurangi motivasi, ya kan, semangat untuk belajar, walaupun secara lewat screen. Saya ingin tahu selama ini pasti waktu yang ada di sini semua SMA-nya sudah melalui online ya. Jadi memang sudah tahun kedua kan kita ini ya. Saya ingin tahu sikap proaktif di era pandemi yang sudah dilakukan. Oke, coba boleh ketik di chatbox selama pandemi sudah melakukan sikap proaktif apa terhadap diri sendiri. Yuk, ketik. Sudah melakukan proaktif apa selama pandemi untuk diri sendiri ya, bukan ke orang lain, untuk diri sendiri. Mungkin ada yang tiba-tiba belajar main gitar gitu ya. Apa aja, terserah. Ketik di chatbox-nya. Nah, kan? Belajar melukis, good. Oh, menahan emosi, good. Lagi. Ada yang lain? Ada yang belajar melukis, makin rajin sholat. Masya Allah, oke. Belajar bahasa asing, ini udah dikerjakan. Belajar masak, oh iya benar-benar. Belajar lebih sabar. Belajar piano, good. Belajar vokal, iya banyak di YouTube ya. Itu banyak banget yang bisa dicari. Mencoba bereksperimen dari YouTube, good. Apalagi? Berolahraga, membersihkan rumah, berpikir positif, menahan emosi, good. Lebih banyak mendengar motivasi, oke. Ya, berbisnis, wah, good. Ada yang mulai berbisnis, rajin, belajar lebih rajin dalam rumah, oke. Belajar berbisnis online, oh mantap nih. Nanti itu ya, kita ngobrol ya, kalau untuk yang suka bisnis online. Belajar bahasa Inggris, lebih sabar, lebih rajin olahraga, beribadah, lebih banyak membantu orang tua, belajar memain gitar,
membuat hal-hal baru, mencari wawasan yang luas. Wah, luar biasa ya ternyata mahasiswa Stikers IMC ini. Ya, membersihkan rumah, membuat kue, semakin ambisi dalam satu hal. Good. Jadi pandemi tidak mengurangi ambisi kita ya. Mencari hal-hal baru, luar biasa. Oke. Lebih banyak sabar, berbenah rumah. Oke. Lanjut. Ada lagi? Oh ya, beribadah. Bermain belajar memanah. Oke, menulis. Wah, luar biasa nih. Menulis penting ya. Memang menulis harus belajar dan ada skill di dalamnya. Belajar masak dari YouTube. Good. Jadi bermanfaat ya. Orang tua jadinya bisa dimasakin sama anak-anak gitu ya. Lagi. Oke. Luar biasa. Belajar menerima keadaan, belajar memasak, menulis. Ya, luar biasa. Nah, ternyata kita semua yang ada hadir di sini sudah melakukan proaktif terhadap diri sendiri yang dapat kita syukuri menjadi skill tambahan buat kita selama pandemi. Ya, mungkin kalau dulu nggak ada pandemi, Anda semua tidak melakukan ini, gitu ya, karena hal lain terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Nah, ternyata pandemi membuat Anda melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri Anda. Oke, kedua, menjadi leader perilaku hidup sehat. Kalau tadi melakukan proaktif, leader perilaku hidup sehat. Jadi yang tadi saya ceritakan, Anda hari ini sudah belajar 7 basic movement yang bisa diajarkan ke orang tua, ke mama, papa, ayah, ibu. Ayo ya, Bu. Ayah nggak gampang pegel-pegel nih badannya. Gini nih, kita tiap pagi, Bu. Ringan kok, cuma 20 menit. Ya, biasa efeknya gitu. Lalu kemudian menjadi leader perilaku hidup sehat lainnya. Nah, nanti slide berikutnya kita ngobrol. Apalagi sih selain olahraga yang ternyata menjadi salah satu kunci pembentukan imunitas yang baik. Ya. Way to boost your immunity. Jadi, ya kita cerita nih, kita udah mulai ke materi perkuliahan, keperawatan, dan kebidanan pertama kali. Saya nggak tahu ada bidan atau enggak ya. Jadi nama imun sistem itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebut sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Yang dia dirancang untuk melawan penyakit dan virus. Ya, kalau saat ini adalah kita ngomong COVID-19. Sistem kekebalan tubuh ini dipengaruhi oleh banyak hal, ya. Tidak hanya tingkat kebugaran fisik saja. Ya, nah ini lingkarannya nih. Nah kalau Anda lihat lingkaran ini kita mulai dari sini ya. Afirmasi, ya, afirmasi positif nih. Kalau kalian lihat, pertama berhubungan satu sama lain. Ini lingkaran ya, lingkaran. Kalau lingkaran tuh boleh putus nggak? Enggak, ya. Jadi ini nggak boleh terputus. Jadi semua kita boleh mulai dari mana saja. Kita mulai dari exercise ya, karena hari ini kita semua sudah belajar exercise. Exercise yang rutin baik akan menyebabkan tidur lebih nyenyak. Oke, ketika tidur lebih nyenyak, kualitasnya baik, emosi akan stabil, tidak suka marah, tidak gampang marah, kemudian tidak gampang galau, tidak mudah sedih. Ya. Lalu ketika sudah emosi stabil, perspektif kamu terhadap hidup, kehidupan, ya kan, pembelajaran, dosen-dosen, gitu ya, sekolah, semuanya di hal-hal yang di luar diri kamu akan perspektifnya akan positif. Ketika perspektif kamu positif, akan terjadi afirmasi. Menguatkan diri sendiri, saya bisa, saya yakin, saya pintar, saya sehat, saya bisa menjadi perawat tepat waktu nanti lulusnya. Ya, setelah afirmasi terjadi pada diri kamu, harus dikayakan oleh breathing, nafas yang baik ya. Jadi kemudian tadi ya, kemudian meditasi. Kalau dalam hal ini meditasi, kalau kita mungkin ibadah. Jadi spiritualitas jadi bertambah. Sholatnya jadi tepat waktu, yang ke gereja juga selalu rajin, yang ke wihara rajin, ya apapun agama kita masing-masing, itu kita rajin untuk meningkatkan spiritualitas kita. Setelah itu habit akan baik, sopan santun, ya kan, perilakunya proaktif. Habit baik akan timbul dari semua sisi kehidupan kita, termasuk cara kita makan. Kita jadi tahu nih, makanan ini nih banyak pengawetnya. Makanan ini banyak warnanya nih. Makanan ini cuman kenyang doang tapi nggak ada gizinya. Kamu tahu memilih makanan apa yang baik buat kamu.
Nah, kalau ini semua berputar, lalu kamu kembali ke exercise. Kalau ini semua berputar, kamu jadinya tahu, wah saya makan harus ini, saya exercise harus ini. Lalu setelah kamu tahu, kamu tularkan ke orang sekitar kamu akan menjadi leader kesehatan keluarga. Nah, sesuai judul kita tadi. Gitu ya. Nah, kita sambil diskusi nanti terakhir ya. Kalau misalnya nanti boleh raise hand, supaya tidak berputar raise hand, lalu nanti langsung buka mic. Kalau ada yang malu nanya lewat mic, boleh lewat chatbox ya. Melakukan aktivitas fisik, tadi udah ya. Kenapa aktivitas fisik itu perlu dilakukan? Karena ternyata dia berdampak besar terhadap fungsi kekebalan tubuh kita. Ya, melakukan aktivitas mampu memobilisasi miliaran sel kekebalan tubuh dan mampu membunuh virus. Ya, jadi olahraga itu nggak cuma ritual, tetapi juga memang berefek langsung kepada tubuh kita. Tadi dari Pak Bima sudah cerita ya, paling tidak 150 menit dalam seminggu gitu ya. Kalau misalnya Anda semua 30 menit sampai 1 jam, intensitas ringan sedang gitu ya. Kalau untuk orang tua itu mungkin lebih ringan, tapi lebih kepada masalah strengthening. Nah, kalau tadi yang diperagakan Pak Bima, bisa Anda berikan juga kepada yang sudah 40 tahun ke atas, asal berhati-hati lihat kondisi cederanya. Kalau ini dilakukan rutin, ini akan meningkatkan imun sistem kita, gitu ya. Lanjut. Lalu kemudian berikutnya adalah cukupi asupan buah dan sayur. Nah, ini juga penting. Sering sekali, saya nggak tahu bagaimana kalian biasanya makan, tapi kalau anak saya di rumah, masih tetap mereka senangnya cemilan yang banyak karbonya. Jadi mie, cilok, cimol, segala macam yang berhubungan karbo dan enak gitu ya. Nah, selain itu kita butuh 2 hal penting, esensial buat tubuh kita. Sebagai pengganti, misalnya kita nggak perlu harus suplementasi. Orang tua itu misalnya ibu bapak nggak mesti harus minum suplementasi. Kita bisa makan buah dan sayur yang cukup. Nah, buah sayur yang cukup ini apa contohnya? Buah lokal aja. Pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, apa aja. Ya, ini kalau sekarang tuh musimnya apa? Musimnya mangga misalnya ya. Mangga. Musimnya pepaya. Boleh sesuai musim. Lalu kemudian banyak memakan sayur. Sayur ini harus berbagai warna. Jadi kita sebaiknya makan itu yang berpelangi. Jadi ada warna hijaunya, ada warna orange-nya, ada warna merahnya ya. Ada warna ungunya gitu ya. Karbohidrat juga bau daun singkong, labu, toge, apapun. Nah, makan buah dan sayur ini adalah secara literatur membuktikan banyak memberi manfaat terhadap imun sistem kita. Gitu. Nah, ini bisa kamu challenge. Tadi kan saya lihat di chatbox ada yang sudah belajar masak. Nah, banyaklah masakan yang mengambil dari komposisi sayur dan buah. Nah, ini Anda sudah menjadi leader pahlawan keluarga, gitu ya. Gitu. Kalau ada iklannya tuh ya, saya bukan endorse Lemonilo, tapi dia bilang ini baru pahlawan keluarga kalau minum makan Lemonilo. Tapi di sini saya sampaikan pahlawan keluarga adalah ketika Anda mengajak keluarga ya untuk makan sayur dan buah lebih banyak, gitu. Chatbox challenge. Nah, dari tadi yang exercise, tidur dan lain-lain, hal positif dan bermanfaat apa yang Anda lakukan selama pandemi? Ketik di chatbox. Yang sudah ya, yang sudah. Bukan yang mau, tapi yang sudah dilakukan. Ketik di chatbox. Silakan. Belum ada? Hal positif apa yang Anda lakukan selama pandemi untuk kesehatan Anda? Selain olahraga tadi, olahraga boleh, yang lainnya. Yang lainnya. Hal positif Anda apa? Berjemur. Berjemur, ya berjemur itu penting. Jadi kalau berjemur itu adalah sekitar jam 10 sampai jam 1 terbaiknya ya. Tetapi jika kalian ingin olahraga pagi juga nggak apa-apa, tetapi kalau ingin berjemur yang benar-benar mengambil vitamin D itu jam 10 sampai jam 1. Ya.
Oke, memperhatikan pola makan. Nah, mungkin bisa lebih detail ya, ditulis nanti ya, sambil diolah. Misalnya makan apa? Saya selalu rutin makan pepaya tiap hari, misalnya. Langsung ke detail. Ya, berjemur olahraga, oke. Yang makan mungkin bisa lebih spesifik, kayak apa yang dikerjakan. Makan buah setiap hari, nah boleh. Air putih yang tadi 2 liter, yang lain. Minum jahe, nah itu oke. Jahe juga banyak bermanfaat buat tubuh. Makan buah, oke. Ada yang suka makan probiotik, misalnya yogurt dan lain-lain, itu juga bagus ya untuk meningkatkan imun sistem. Jalan pagi, kalau weekend jalan pagi. Jamu-jamuan boleh, mau beras kencur, mau wedang jahe ya, kunyit gitu ya, boleh, bagus. Ya, minum Yakult bagus, boleh. Iya, lanjut terus. Mau cimori, ada yang mau cimori. Lanjut. Iya, benar ya. Ini bagus sih. Mengurangi makanan yang kurang sehat seperti junk food. Karena biasanya kita tergoda sama junk food ya, gitu ya. Apalagi banyak iklannya lagi di sosial media kita. Mondar-mandir aja dia. Ya kan, di timeline tuh muncul-muncul mulu dia ya. Kemudian berjemur vitamin. Oke. Susu naga. Oh, dia susu naga nih, bukan beruang nih. Beda spesies ya. Good. Boleh susu apa aja ya, nggak mesti harus beruang, naga, atau susu lainnya gitu ya. Yang penting susu sapi ya, atau susu kambing gitu ya. Mengurangi makanan yang berminyak. Good. Oke. Minum madu. Oke, ya madu juga bagus ya untuk imunitas. Pola istirahat yang teratur. Oke, good. Oke, apalagi? Oke, sudah banyak yang kasih chat. Good. Jadi sebenarnya kita semua sudah mulai melakukan sikap proaktif. Ya. Sekarang challenge berikutnya adalah saya pengen tanya nih. Sorry. Sikap proaktif apa yang akan Anda lakukan? Ini baru akan ya. Kalau tadi kan ya sudah terjadi. Sikap proaktif apa yang Anda lakukan selama pembelajaran daring? Yo, ketik. Tadi sudah belajar proaktif, sekarang saya minta Anda apa yang akan Anda lakukan selama semester baru ini, semester 1 sebagai mahasiswa Stikes Iksan Medical Center Bintaro. Yo, boleh di chat box. Lebih kreatif agar tidak bosan karena pembelajaran daring. Be kreatif. Good. Lebih rajin. Banyak bertanya. Good. Nah, iya. Guru, dosen tuh paling seneng kalau ditanya sebenarnya. Kadang-kadang sampai ngantuk dia nanya, terus nggak mau nanya. Tapi kalau banyak nanya, dosen makin semangat. Banyak bertanya. Oke. Lebih bisa speak. Good. Ya, speak itu penting. Belajar memahami materi dan lebih menjelaskan materi. Oke. Lebih aktif dalam berkegiatan. Banyakin kegiatan, lebih berkegiatan. Pola tidur teratur, lebih aktif. Pola tidur lebih teratur dan aktif. Melakukan kegiatan. Ya, lebih rajin belajar. Banyak bertanya. Iya. Iya. Lebih produktif, lebih aktif, lebih disiplin. Good. Semakin rajin belajar. Good, bagus. Aktif dengan aktivitas. Bagus. Oke. Belajar setelah sholat subuh, oke, good. Jadi sholat subuh langsung belajar gitu ya. Jadi masih segar otaknya. Lebih produktif, banyakin aktivitas. Jadi tidak mager ya, banyak aktivitas, meningkatkan semangat belajar, mengikuti seminar, good. Jadi sekarang tuh banyak banget seminar online dan free ya. Jadi kalau ada seminar ikut aja gitu ya. Jadi menambah ilmu. Nggak mesti harus di bidang keperawatan. Apa saja pasti berguna buat kalian. Bangun pagi-pagi, mencari wawasan dimanapun berada, good. Bersosialisasi dengan lingkungan rumah, oke, tapi jaga prokesnya ya kalau bersosialisasi. Lebih banyak bertanya jika tidak mengerti, good. Apalagi? Oke, sudah. Jadi sudah pada mengetik semua. Lebih enak belajar dan mudah bertanya, good. Lebih banyak bertanya untuk hal-hal baru, iya. Jadi kita selalu berusaha mencari hal-hal baru, karena hal-hal baru itu akan meningkatkan challenge badan kita nih. Lebih semangat juga, termotivasi kalau kita melihat hal baru. Lainnya,
Oke. Nah, luar biasa hari ini ternyata Anda semua sudah mempunyai goals masing-masing. Dan dicatat di chat box ini, sambil diingat-ingat lagi, kalau nanti setiap kali bosan belajar atau setiap kali boring ketika pelajaran daring, ingat hari ini, tanggal 18 Agustus, di chat box kuliah prakuliah bersama Dr. Febri dan Pak Bima, dipandu oleh Pak Budi, saya sudah berjanji akan melakukan ini yang ada di chat box saya. Jadi kita ingat lagi semangat kita. Oke, sip. Lebih banyak belajar dari media sosial. Ya, jadi media sosial itu ya nggak hanya untuk hal-hal yang receh, walaupun ada namanya Instagram ada receh ya, tapi nggak harus receh. Ada banyak hal positif yang kalian bisa manfaatkan di sana, gitu ya. Belajar bikin desain, belajar bikin copywriting, belajar macam-macam, gitu kan, bisa belajar apa. Seorang perawat emang perlu, Bu? Perlu. Karena ketika Anda jadi perawat itu salah satunya adalah edukator. Edukator berarti Anda harus bisa mengedukasi orang lain. Kalau zaman sekarang mengedukasi kan nggak bisa ketemu. Jadi Anda harus mahir membuat media yang baik. Ya jangan seperti saya nih, mungkin saya udah generasi jadul gitu ya. Kalau ingin yang susah saya harus minta tolong. Kayak hal ini PowerPoint saya minta bantu sama anak saya karena saya mungkin bisa bikin PowerPoint yang biasa aja gitu. Karena saya masih jadul. Dan itu pun saya berusaha terus belajar. Nah, Anda juga bisa. Oke, good semuanya. Luar biasa. Challenge-nya sudah selesai hari ini. Kita lanjutkan ke terakhir. Nah, ini penting. Ada suatu quote dari Charles Darwin. Ada yang tahu Charles Darwin siapa? Ada yang ingat Charles Darwin? Waktu belajar biologi, ya? Penemu apa yang dia sebutkan? Ada yang tahu? Ya, penemu. Penemu apa? Penemu evolusi. Evolusi ya. Nah, kata Pak Charles Darwin, katanya, is not the strongest of the species that survive, ya, nor the most intelligent. But, kata si Pak Darwin nih, but the one most responsive to change. Jadi, kalau di Indonesia kan nih, katanya, bukan makhluk yang terkuat dari spesies yang bertahan, ya, ataupun makhluk yang terpintar, bukan kuat dan pintar, tetapi makhluk yang bertahan adalah makhluk yang dapat merespon perubahan. Jadi kalau kita semua tadi sebelum mulai acara masih berpikir kenapa begini, kenapa begitu, sekarang kita ganti menjadi kenapa tidak, karena saya bisa. Oke? Oke, terima kasih materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salah kurang dari perkataan saya, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan boleh kalau ingin buka forum diskusi, saya berikan ke Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik masih ada waktu 15 menit ke depan. Silakan untuk sesi tanya jawab interaktif, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Sebentar, sebutkan nama dulu ya. Sebutkan nama. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Nuri Puspita dari jurusan kebidanan. Ya. Bagaimana caranya agar bisa konsisten melakukan kegiatan aktif? Ya, bagaimana konsisten melakukan janji yang sudah disebutkan gitu ya kira-kira ya dari pertanyaannya ya. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk konsisten. Biasanya paling bagus adalah mencatat. Ya, jadi konsisten itu bisa dibuat dengan cara kalian bikin jadwal. Contohnya olahraga nih, bikin jadwal harian, bisa di handphone, bisa di dinding, mungkin dicatat di kertas. Tetapi punya checklist gitu. Jadi contohnya komitmen saya misalnya setiap Senin, Rabu, Jumat saya olahraga 30 menit misalnya. Nanti ketika sudah dilakukan kita checklist nih. Lama-lama menjadi kebiasaan tidak perlu lagi memakai checklist.
Apa yang bisa dilakukan untuk memonitoring gaji kita ditepatin nggak ya terhadap diri sendiri. Nah, kalau sudah ditepati, Anda semua boleh melakukan mensyukuri kepada diri sendiri. Kasih hadiah buat diri sendiri. Contoh nih, kasih target. Kalau saya olahraga 3 kali seminggu dalam 1 bulan ini, saya mau beli barbel kecil. Saya nabung, saya beli barbel kecil. Nah, ketika tercapai sebulan, kita full 3 kali seminggu olahraga, Anda belanja online shop, beli barbel kecil. Terus Anda berarti memberikan hadiah kepada diri Anda sendiri. Nah, gitu caranya, supaya kita lebih bersemangat. Terima kasih, Kira-kira Bu. gimana? Kira-kira gimana? Nuri? Iya, Bu. Paham. Terima kasih Iya. banyak ya, Bu. Sama-sama, silakan dicoba. Baik, yang lain silakan. Ayo, yang jika tadi menyimak pasti bakal ada pertanyaan. Silakan. Ayo, itu yang lain. Dea mau bertanya, Bila, Siti Aminatul Mila, silakan. Dea? Atau Hamesya Eca mau bertanya? Silakan. Oh, mungkin Putri Adah mau bertanya sekarang. Kan? Selfie, Putri Bani Larasati, silakan. Dwi Ineke, atau Wafiko. Syafana, mau bertanya sepertinya. Masih ragu ya? Silakan. Kan? Kenalin, nama saya Dwi Krisnawati. Saya mengambil jurusan keperawatan. Bu, saya mau bertanya nih mengenai kan Ibu ini seorang pembicara ya. Siapanya pembicara? Pembicara Oh, berarti. saya. Siapa? Oh, saya. Oh, ya. Iya, benar. Saya mau pengen bertanya gimana caranya supaya kita berani lebih lebih formal menyampaikan pendapat atau bertanya sesuatu biar kita nggak takut salah gitu loh, Bu. Caranya berani berpendapat untuk menanyakan sesuatu dan tidak takut salah bertanya gitu kira-kira ya? Iya. Ya, baik. Mungkin dari saya begini. Ketika kita bertanya, kalau kita tidak bertanya, kita akan masih bertanya-tanya terhadap sesuatu yang kita belum tahu. Ya. Tetapi ketika kita bertanya, paling tidak kita sudah selesai bertanya-tanyanya. Kalau masalah jawabannya terjawab atau tidak, itu kan nanti urusan belakangan. Dan kalau cara kita bertanya itu nanti saya dikira, mungkin seringnya begini nih, saya dikira nggak ngerti, atau mungkin saya takut untuk mengungkapkan pendapat. Padahal sebenarnya, lagi Anda sebagai mahasiswa, ketika Anda bertanya, ya, dosen itu sangat senang. Kenapa? Karena biasanya, khusus misalnya saya nih, saya ditanya, contohnya satu kelas ini ada berapa? 87 orang. Yang saya ingat biasanya di kelas saya adalah yang sering bertanya. Gitu ya. Jadi saya ingat karena kita bersama itu suka bertanya. Walaupun ini pertanyaannya udah menurut yang teman lain nggak mutu banget sih pertanyaan kamu, kan Anda tuh sering terintimidasi takut diomongin orang gitu. Kita merasa sering takut dihakimi kalau pertanyaan kita tuh nggak mutu. Ada begitu, benar ya? Iya. Nah, padahal mungkin pertanyaan kamu itu yang menurut kamu jangan-jangan nggak mutu itu mewakili pertanyaan orang lain yang sama nggak berani nanya gitu. Jadi kamu sebenarnya sudah jadi wakil teman-teman kamu, jadi nggak masalah. Walaupun kamu ngerasa mutu nggak ya pertanyaan saya, jangan-jangan nanti saya malah diketawain orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bertanya, justru orang lain juga yang pengen tahu jawaban itu jadi tidak dapat jawaban. Gitu. Jadi mulai saja bertanya, urusan pertanyaan sudah benar atau belum, kualitas pertanyaannya itu bagus atau enggak itu nanti. Yang penting berani dulu. Dan berani aja ada suatu poin plus ya untuk dosen. Kalau misalnya Anda aktif bertanya. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Ya, begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya perhatikan.
Sela Kurniawati mau bertanya, Sela? Izin bertanya, Pak. Silakan ya. Sebutkan nama dulu, nama. Izin Pak, saya Yogi Iya. S1 keperawatan. Izin bertanya, bagaimana kemampuan kita dan pemikiran kita itu bisa tercapai dengan apa yang